kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus pasti akan ada, saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break gitu. Setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu TikToker adalah penggalan dari pernyataan Rocky Gerung tertanggal 5 bulan Agustus 2025 ya, ketika ditanya oleh host dan hostnya itu sampai menyatakan apakah itu berarti orang-orang Jokowi akan disingkirkan atau tidak dipakai lagi. Rocky, pengamat politik yang berpandangan setelah 17 Agustus nanti ya bakal ada reshuffle yang dilakukan oleh Prabowo. Istilahnya adalah heartbreaking ya. Ya ini bisa dikatakan efek dari palu godamnya lah. Dan kenapa seperti itu? Jawaban Rocky, masa sampah nggak dibuang? Ya, ampas nggak disingkirkan, dibuang dong di tempat sampah. Tuh pemirsa. Jadi ini tampaknya adalah satu permainan yang sudah dibaca oleh Prabowo melalui para orang-orang analisisnya, dan kebaca bahwa langkah-langkah Jokowi untuk menempatkan orang-orangnya di kabinet Prabowo ya, bahkan pada awal-awal pemerintahnya Prabowo itu ketika terjadi salam-salaman antara Prabowo dengan para menterinya kemudian diikuti oleh Gibran, itu memang terasa banget. Orang seperti Bahlil ya itu lebih tunduk kepada Gibran yang jauh lebih muda usianya dari dia, bahkan mau mencium tangannya daripada ke Prabowo ya. Who is the boss? Siapa bosnya? Kelihatan bosnya Bahlil itu bukan Prabowo tapi Gibran. Kok Gibran? Ya Jokowi. Itu seperti itu. Jadi teknologi maksudnya strateginya Jokowi adalah strategi kuda Troya ya. Dan kuda Troya, sebuah istilah historis dalam peperangan zaman klasik, itu mudah sekali dibaca gitu loh. Ketika langkah-langkah dari menteri-menteri yang dititipkan kepada Prabowo ya itu membuat ulah dengan merusak reputasi Prabowo ya, seperti Bahlil mengacaukan tentang gas melon, kemudian ada pasar beras yang berantakan, kemudian minyak goreng berantakan, orang antri macam-macam ya. Yang kena efeknya itu adalah pemerintahan Prabowo. Yang berulah siapa? Menterinya Prabowo, tetapi sebetulnya dia bosnya menteri-menteri ini adalah Jokowi ya, yang membuat pagar laut dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali mereka berulah dan itu konsisten ya, konsisten dilakukan oleh menteri-menteri yang dititipkan oleh Jokowi kepada Prabowo. Kenapa perilakunya Jokowi seperti itu? Ya Jokowi tidak punya pilihan sebetulnya waktu itu, ya kan? Dihadapkan pada konflik mana yang harus diambil, ya siapa, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Ya pasti Prabowo Subianto, karena dia tidak terikat secara langsung oleh PDIP. Sementara Jokowi itu bermusuhan dan bahkan marahnya ke Megawati itu luar biasa. Ya, tahun 2023 itu sudah dua-duanya itu sudah marah-marahan, pemirsa. Jadi dalam perayaan 17 Agustus itu Jokowi menyebut Hajah Megawati Soekarno Putri, Profesor Honoris Causa Hajah,
itu sama sekali tidak ada reaksi dari Megawati kepada kepada Jokowi itu, sehingga yang waktu itu duduk adalah istrinya Ma'ruf Amin dan istrinya Jokowi sendiri. Melihat reaksi dari itu, semula dia tepuk tangan, itu akhirnya menghentikan tepuk tangannya karena Megawati sudah marahnya bukan main kepada Jokowi, dan Jokowi pun ketika tidak dituruti permintaannya kepada pada Megawati, dia rencananya adalah mau hancurkan PDIP. Hebat kamu kalau bisa ngalahin saya, itu dikatakan Jokowi kepada kader PDIP, Andi Wijayanto, yang zaman itu pernah menjadi sekretaris kabinet apa-apa begitu. Jadi permusuhan inilah yang luar biasa, dan akhirnya membawa Prabowo itu untuk menjadi tumpuannya, ya, untuk menjadi tumpuannya, kekuasaannya supaya langgeng. Karena 3 periode nggak bisa, perpanjang periode nggak bisa kan, dan akhirnya ya Prabowo itu, ya. Tetapi semangat orang itu juga membaca bahwa Prabowo juga kemungkinan akan balik arah juga, gitu kan. Nah, disinilah kemudian memang ketika Gibran itu menjadi tumpuannya akhirnya, ya, walaupun plonga-plongo nggak karu-karuan seperti itu, kan Gibran dikawal, dipoles oleh menteri-menterinya Jokowi. Bahkan pernah itu rapat Pratikno itu betul-betul mengawasi para menteri, ya, supaya nggak bertanya aneh-aneh kepada Gibran, ya, kan Gibran memang terkenal plonga-plongonya kan. Nah, itu karena memang untuk masa depannya Jokowi. Dan mungkin salah satu hal yang membuat reaksi Prabowo hari-hari ini tampaknya cukup garang terhadap Jokowi adalah tindakan menteri-menteri itu, ya, menteri-menterinya Jokowi yang ditempatkan di Prabowo atau termul-termulnya yang menjadi kabinet Prabowo itu GG Mongso. Nah, karena GG Mongso, akhirnya ketahuan dah strateginya itu, dan tampaknya sekarang ini ibaratnya satu strategi kuda, menempatkan kuda Troya di istana, kuda Troyanya kemudian dibakar di luar istana. Mulai dari Noel, dan test on the water-nya itu ada pada kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Kabarnya 4 menteri ini segera disingkirkan oleh Prabowo. Menarik nggak ini pemirsa? Kalau terjadi perang terbuka antara Jokowi dengan Prabowo, ya kita harus gelar tikar, ya. Dan ini analisis dari Rocky Gerung tampaknya dipuji oleh netizen, luar biasa hebatnya ini Rocky Gerung. Ya, memang Rocky Gerung cerdas, gitu kan. Tetapi bisa jadi juga karena dia ngerangkep menjadi juru bicara tidak resmi dari Prabowo. Ini loh sebetulnya yang dimau oleh Prabowo. Kalau Jokowi kan pakai termul-termul yang kelas-klasteri. Kalau Prabowo pakai model-model seperti Rocky Gerung ini, ya, enak dinikmati, menyasar kelas menengah, dan pada akhirnya apa yang kayaknya diramalkan oleh Rocky Gerung sebagai heartbreaking, ya, itu betul-betul terjadi setelah tanggal 17 Agustus ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja itu diperlakukan dengan cara seperti OTT. Jadi memang tidak bisa tidak, ini harus dilihat dari kacamata politik sebagai awal pertempuran antara Prabowo lawan Jokowi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.